Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nida Nursofa dari instansi SD Negeri 2 Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, dengan nomor induk pegawai 1998402242014. Baik, pada pemaparan kali ini saya akan menyampaikan materi pada bab 1, yakni tentang pendahuluan. Bab 1. Pendahuluan. A1. Latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, memenuhi kebutuhan guru melalui seleksi P3K yang meliputi perencanaan hingga pengangkatan P3K guru yang diangkat mengikuti orientasi untuk memahami nilai dan etika instansi pemerintah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, yang bertujuan memperjelas peran, meningkatkan kompetensi, membangun jejaring, serta memperkuat komitmen dan semangat. A2. Maksud dan tujuan. Maksud di sini ada 5. Yang pertama, memperkenalkan organisasi. Kedua, menyampaikan aturan dan kebijakan. Ketiga, mengenalkan tim kerja. Keempat, memberikan informasi tugas. Dan terakhir, kelima, mendorong adaptasi. Sedangkan untuk tujuan ada 6. Yang pertama, turnover. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan retensi pegawai. Keempat, meningkatkan kepuasan pegawai. Kelima, mengurangi kesalahan awal. Dan terakhir, membangun budaya organisasi. Dapat dilihat A3, waktu dan tempat. Di sini ada jadwal orientasi P3K gelombang 1 tahun 2025. Dimulai pada hari Senin 10 Maret 2025 dan akan berakhir pada 14 April 2025. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang bab 1. Sekarang dilanjut dengan bab 2 tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. B1 tentang visi pemerintah Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. B1 tentang visi pemerintah. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, berbudaya, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kedua, sejahtera, yakni meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga, agamis, yakni meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Keempat, maju, yakni meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kelima, aman, yakni memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. B2. SOTK OPD Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada bagian ini dapat dilihat bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. B2. B3. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Di sini terdapat 4 dasar hukum dan dapat dilihat
pada bagian berikut ini. B3. B3. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Pada manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibagi menjadi dua, yakni pertama, ketentuan umum mengenai penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, lalu kedua dengan masa perjanjian kerja. Terima kasih masih setia dengan saya dan telah mendengarkan pemaparan dari bab 2 tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Sekarang akan dilanjut dengan bab 3 yakni nilai dan etika OPD. Bab 3. Nilai dan etika OPD. C1. Renstra OPD SD Negeri 2 Sutawinangun. Visi, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi, disiplin, berbudi pekerti luhur yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi pada Renstra OPD SD Negeri 2 Sutawinangun sendiri ada 10 dan dapat dilihat pada bagian berikut ini. Misi pada Renstra OPD C2 SLTK OPD SD Negeri 2 Sutawinangun dapat dilihat bagian struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 2 Sutawinangun dimulai dari yang tertinggi kepala usaha dan sampai yang terakhir ada di siswa. C3 Tupoksi P3K. Ada 5 tupoksi guru kelas, yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengembangan diri, serta tugas tambahan. Sedangkan untuk rincian tugasnya dibagi menjadi 3, yakni jangka pendek pada harian ataupun mingguan, dan kedua jangka menengah bulanan atau semester, dan yang lebih lama adalah jangka panjang dalam tahunan ataupun lebih. Baiklah, itu tadi pemaparan tentang bab 3. Sekarang akan dilanjutkan dengan pemaparan bab 4 mengenai rencana hasil kerja P3K. Bab 4. Rencana hasil kerja P3K. D1. Rencana kerja tahunan. Ada 5 bagian. Yang pertama, ada 4 identifikasi isu. Kedua, 4 isu yang diangkat. Ketiga, 3 gagasan yang diangkat. Dan keempat, 4 dampak apabila tidak terselesaikan. Dan terakhir, 4 tujuan. Matriks rencana kerja tahunan. Di sini ada 4 bagian. Dimulai dengan menyusun prota dan promes, menggunakan media pembelajaran, melaksanakan pembelajaran bimbingan literasi dan numerasi kelas 3, dan yang terakhir, 4, melaksanakan penilaian asesmen sumatif lintas materi. Matriks rencana kerja menengah yakni ada 2. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran interaktif, dan yang kedua, mendapatkan suasana kelas yang menyenangkan. Matriks rencana kerja menengah. Dari semua mata pembelajaran, saya mengambil kriteria skor nilai praktik bahasa Inggris. Pada bagian ini dapat dilihat skor dari penilaian praktik pembelajaran bahasa Inggris. Dimulai dengan 4 bagian, lalu ada aspek pengukuran serta skor dengan skor maksimum 18. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pemaparan di bab 4 dan terakhir ada kesimpulan. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pemaparan di bab 4. Kesimpulan, yang pertama, orientasi P3K menjadi penting untuk mempersiapkan pegawai P3K agar memahami peran dan tanggung jawabnya. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misinya. Ketiga, perannya memberikan pembekalan komprehensif supaya bisa menjalankan tugas dengan baik melalui pengenalan instansi serta persiapan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Itulah pemaparan dan presentasi dari saya mengenai laporan orientasi P3K Angkatan 1 di tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.